menuntut pembunuhan tentara Palestina. Hamas kembali serang Israel dengan tembakan roket. Tentara Palestina dikabarkan kembali melakukan serangan udara dengan menembakkan roket ke langit Israel pada Sabtu 18 Juni 2022. Roket tersebut diketahui diluncurkan ke arah kota Ashkelon dan menyebabkan sirine serangan udara di sana menyala, sehingga Israel mengevakuasi penduduk ke tempat yang lebih aman. Kendati demikian, tak ada laporan adanya korban di Gaza ataupun Israel setelah terjadinya penyerangan roket tersebut. Israel lantas menyatakan bahwa pelaku penembakan roket-roket itu adalah kelompok tentara Israel yang menguasai Gaza, yaitu Hamas. Namun belum ada tanggapan langsung dari Hamas terkait tuduhan yang diarahkan oleh Israel tersebut. Menanggapi serangan roket itu, pasukan pertahanan udara Israel telah menyerang sejumlah sasaran teror Hamas di jalur Gaza, kata tentara Israel seperti dikutip pikiran rakyat di Depok.com. Meski tembakan tersebut sudah melewati lintas perbatasan wilayah, tapi tampaknya tak mengarah pada eskalasi yang lebih luas. Akan tetapi, tindak kekerasan di tepi barat yang diduduki Israel beberapa bulan terakhir memang sudah meningkat. Selain itu, tentara Israel juga dikabarkan telah membunuh 3 tentara Palestina di tepi barat kota Jenin pada Jumat 17 Juni 2022. Hamas mengakui bahwa salah satu pria bersenjata yang terbunuh oleh Israel tersebut adalah anggotanya. Sementara 2 korban lainnya dikabarkan merupakan anggota dari kelompok jihad Islam Palestina. Perseteruan panjang antara Israel dan Palestina tersebut akhirnya membuat Presiden Amerika Serikat Joe Biden turun tangan. Joe Biden dikabarkan akan melakukan pertemuan dengan pemimpin Israel dan Palestina dalam kunjungannya ke wilayah tersebut. Serangan udara Israel ke Gaza pada Sabtu 6 Agustus 2022 masuk hari kedua. Kelompok Hamas membalas dengan menembakkan ratusan roket ke Israel. Setidaknya 6 korban tewas, termasuk 4 anak-anak. Hamas adalah kelompok yang berkuasa di Gaza. Kelompok itu mengklaim anak-anak ada dalam korban tewas akibat sebuah ledakan yang dekat dengan kamp pengungsi Jabalia dan menyalahkan Israel atas kejadian ini. Militer Israel menolak bertanggung jawab dengan mengatakan ledakan tersebut disebabkan roket yang gagal diluncurkan oleh sebuah kelompok radikal. Israel juga memperlihatkan sebuah rekaman video yang menunjukkan sebuah roket ditembakkan dari Gaza pada malam hari, namun roket itu belok ke arah bangunan. Reuters belum bisa memverifikasi rekaman video tersebut. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, setidaknya 24 warga Palestina tewas dan 203 luka-luka dalam 2 hari baku tembak antar keduanya. Dari 24 korban tewas, 6 orang adalah anak-anak. Belum diketahui apa pemicu serangan ini. Israel masih melanjutkan serangannya, menghantam apa yang mereka klaim sebagai gudang senjata yang tersembunyi di kawasan pemukiman penduduk. Walhasil serangan Israel itu ikut menghancurkan sejumlah warga Gaza. Hamas membalas serangan udara Israel itu dengan menembakkan roket-roket salvo hingga mengenai area ibu kota Tel Aviv. Layanan ambulan Israel mengatakan militan Palestina menembakkan lebih dari 400 roket ke Israel yang sebagian besar bisa dicegat. Roket-roket dari Palestina tersebut telah membunyikan sirine-sirine sehingga membuat orang-orang berlari untuk berlindung ke tempat-tempat perlindungan dari bom. Sejauh ini belum ada laporan kerusakan serius dari pihak Israel. Mesir mengatakan telah melakukan sejumlah upaya untuk meredakan ketegangan. Eskalasi lebih lanjut akan sangat tergantung pada apakah Hamas akan memilih untuk bergabung dalam kelompok pertempuran bersama kelompok-kelompok lainnya di Palestina yang lebih kecil dari Hamas. Sekelompok delegasi intelijen Mesir yang dipimpin oleh Ahmed Abdullah Khalid tiba di negeri Bintang Daud pada Sabtu 6 Agustus 2022. Dia dijadwalkan kunjungan kerja juga ke Gaza untuk melakukan perundingan mediasi. Sejumlah sumber mengatakan Mesir berharap bisa terjadi gencatan senjata agar bisa digelar perundingan. Amerika Serikat dan Israel adalah setan zaman ini. Pernyataan ini datang dari Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon Sayyid Hasan Nasrallah. Dia menegaskan bahwa sanksi ekonomi adalah sebuah perang dan bersabar atasnya merupakan jihad. Perlawanan atas sanksi juga adalah sebuah jihad, ucap Hasan Nasrallah pada pekan ini. Dikutip lampung.poskota.co.id dari laman poskota.co.id. Dia melanjutkan musuh melancarkan beragam perang terhadap Hizbullah. Oleh karena itu, perang-perang itu harus dihadapi dengan berbagai cara. Dia menambahkan musuh sudah memperkirakan akan menyerah dan runtuh. Akan tetapi jawaban rakyat di masa pemilihan umum sangat mematikan dan berhasil membuat musuh putus asa. Terutama setelah 3 tahun Lebanon diblokade secara ekonomi. Terkait masalah bahan bakar, kami bersedia menyaksikan
Terkait masalah bahan bakar, kami bersedih menyaksikan kondisi rakyat Lebanon. Oleh karena itu, usulan Iran sebelumnya untuk menjual produk minyak Lebanon dengan mata uang lira muncul paparnya. Kami sudah sampaikan kepada pejabat pemerintah Lebanon tetap veto AS menghambatnya, unggas Hasan Nasrallah. Sumpah pemimpin Hizbullah untuk balas proporsional tiap serangan Israel. Gerakan Hizbullah Lebanon. Pemimpin gerakan Hizbullah Lebanon yang kuat Hasan Nasrallah Sabtu 7 Agustus berjanji akan memberikan tanggapan yang sesuai dan proporsional terhadap setiap serangan udara Israel di Lebanon. Ini disampaikannya setelah gejolak di perbatasan pada minggu ini. Israel melakukan serangan udara pertamanya di tanah Lebanon dalam beberapa tahun pada Kamis 5 Agustus. Sontak itu mendorong Hizbullah untuk menembakkan roket kembali ke negara Yahudi pada hari berikutnya. Tanggapan kami terkait dengan serangan Israel yang terjadi di Lebanon Selatan untuk pertama kali dalam 15 tahun, katanya dalam pidato yang disiarkan televisi menjelang peringatan berakhirnya perang terakhir dengan Israel pada 2006. Kami ingin beri tahu musuh bahwa setiap serangan udara oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon pasti akan mendapat tanggapan meskipun dengan cara yang sesuai dan profesional. Karena kami ingin melayani tujuan melindungi negara kami, tambahnya. Nasrallah menggambarkan serangan udara dalam minggu ini sebagai perkembangan yang sangat berbahaya. Akan tetapi ia mengatakan Hizbullah tidak menginginkan perang. Sebelum Kamis, serangan udara terakhir Israel di Lebanon terjadi pada 2014, ketika pesawat tempur menyerang wilayah dekat perbatasan Suriah. Tembakan roket Hizbullah ke posisi Israel pada Jumat 6 Agustus pagi memicu serangan belasan dari Israel. Ini mendorong penjaga perdamaian PBB untuk memperingatkan situasi yang sangat berbahaya. Namun negara Yahudi itu kemudian mengatakan tidak ingin meningkat menjadi perang penuh. Amerika Serikat pada Jumat mendesak pemerintah Lebanon untuk mencegah Hizbullah menembakkan roket ke Israel. Konflik 3 hari pada musim panas 2006 menewaskan 1.200 orang di Lebanon. Sebagian besar warga sipil di pihak Israel, terdapat 160 orang tewas. Sebagian besar tentara. Gencatan senjata yang didukung PBB pada 14 Agustus 2006 mengakhiri konflik itu. Tentara Lebanon ditempatkan di sepanjang daerah perbatasan. Hizbullah merupakan satu-satunya pihak yang tidak melucuti senjata setelah perang Saudara Lebanon 1975-1990. Kelompok ini telah lama menjadi sasaran sanksi AS dan masuk daftar hitam sebagai organisasi teroris. Meski demikian, kelompok Syiah ini juga merupakan pemain politik yang kuat dengan sejumlah kursi di parlemen Lebanon.